Ramis, Alice. Alice, betul sih. Jungle-nya yang mana nih kan kalau mereka mau pakai jungle ya. Arlott, Arlott berarti Fredrin jungle. Fredrin jungle. Ya. Tapi emang combo Fredrin sama Farsa ini bahaya banget sih Om. Di level 4 kalau baru ada Feather Airstrike itu geng seorang Faramis di mid lane itu seorang Fredrin di mid lane itu berbahaya sekali. Jadi mungkin Valentinanya akan agak ditekan ya di early game ini. Ya, tapi Valentina juga punya opsi ya untuk mengambil Bloom nantinya atau Feather Airstrike. Ya sisanya nih bakal bergantung dari cewek juga. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman, kita sudah menyaksikan kali ini Venom Pick dari kedua tim, di mana strategi yang akan digunakan juga sudah terpeta dengan sangat luar biasa. Kalau begitu, kita akan langsung lemparkan ke caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Ada Ranger Emas dan juga Cipi. Silakan. Thank you so much, Mas Gary, Thank you. Om Wawa, dan juga tentunya terima kasih banyak untuk Arashi Yap. atas analisanya, dan bahkan ini tentunya menjadi pertemuan yang cukup dirindukan oleh brand. Kenapa? Karena di sini mereka bertemu kembali dengan sosok dari Kairi. Yap. Udah lama mereka nggak bertemu, dan Long time Kairi, no see. yes, benar-benar harus memperhatikan yang dia lawan adalah brand from Philippines. Dan kali ini prediksi dari saya pribadi masih menuju ke dalam Onyx Indonesia dengan kemenangan 2-0 tanpa balas. Apalagi kita melihat juga sosok dari Gila Sans kembali hadir ke Lane of Dawn, JB. Gila Sans akan mengisi line up dengan adanya Parsha juga yang sudah tadi digunakan untuk role hero dari teman-teman Onyx. Jadi kita bakal lihat nanti akan seperti apa visualisasi dari 10 hero tersebut di area Land of Dawn. Dan semoga saja ini bisa memberikan yang terbaik ya, karena memang kalau ngomongin hero mereka ini sama-sama dua-duanya punya karakteristik yang cukup unik. Betul Multi banget. hero. Dan semua kalian jangan lupa di-share, kasih tahu semua yang belum nonton kalau SPS atau Snapdragon Pro Series sudah mulai. Dan di match kedua dan kita akan ada 4 match hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan sedikit pun, di-share sekarang juga ya. Yap, di-share sekarang juga karena sebentar lagi kita bakal langsung terbang juga ke Land of Dawn. Ini dia AP Brand versus Onyx Esports yang sudah mengamankan 10 hero yang diduga bisa mendapatkan kemenangan juga pastinya untuk penentuan match kedua Best of 3 Series. Masih dibantu oleh Cipi dan juga Ranger Mas ini dia di match kedua. Onyx Indonesia akan melawan AP Brand from Philippines. Alright, udah mulai terpantau nih. Point of view kita ada di Kylie Z dan juga Kairi. Dan double K kali ini sama-sama ngadain karya Orange dan juga Purple Buff. Tanpa adanya penjagaan, tanpa ada gangguan yang berarti juga yang diberikan oleh kedua belah roamer, pastinya masih sama-sama cukup adem. Apalagi kalau ngomongin tipikal roamer yang dibawa oleh Onyx Esports adalah roamer support, jadinya akan memberikan support penuh ke area dari sisi Kairi. Baru aja keluar rumah sakit, udah langsung recall langsung. Sans. Dan juga kita mau mengucapkan untuk Sans cepat untuk recovery-nya. Kalau sembuh kan udah, tapi lebih cepat lagi untuk recovery-nya mungkin ya. Benar. Biar bisa dengan maksimal mereka bermain dan juga dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Alright, all the best for Sans dan juga teman-teman dari Onyx Esports yang sedang bertanding. Gitu pun juga dengan AP Brand, kita lihat mereka bakal coba untuk menitik beratkan rotasi di area sisi bottom lane. Super Marco hanya cuman dipantau sebentar aja oleh Ogwen. Dan bahkan kalau ngomongin dari area sisi mid lane ini juga masih cukup safe. Kairi udah masuk level 4. Begitupun juga dari Kylie Z dengan Joy-nya. Dan fokus dari kedua belah jungler kini akan mulai mengarah ke area dari sisi XP lane yang akan berperan penting untuk kontribusi dari objektif Turtle. Dari segi emblem cariknya ada 2 Breath Match yang diamankan oleh Kairi dan juga Boots. Kita lihat di top lane. Alright, akan ada tim di depan sana. Kairi mencoba untuk bertahan, tapi Retribution mau nggak harus dikeluarkan oleh seorang Kairi untuk membuat dirinya bisa pulang ke arah belakang. Tapi Sans masih berada di level 3. Power dari Feather Airstrike belum dimiliki. Dan tentunya lihat rotasi yang dilakukan oleh Flotsy. Kali ini dia udah standby on position untuk membantu seorang Kyle. Dan bahkan dalam kondisi seperti ini, nampaknya Kairi harus merelakan turtle pertamanya diamankan dengan pasti oleh para pasukan dari Brand. Yap. Dan salah satu momen dia cukup mahal ternyata di rebatan kemarin hampir terjadi. Hampir tersolo pick up oleh seorang cewek, tapi sayangnya Super Marco berhasil selamat. Yap, masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat invasi terhadap jungle nampaknya udah mulai coba untuk dipantau. Walaupun Retribution yang on point masih di tangan seorang Kylie Z, tapi penalty zone dikeluarkan begitu saja di area First Airstrike yang dikeluarkan, tapi masih belum mau di follow up lagi. Walaupun lihat Ogwen hanya memberikan teori ancaman belaka sebetulnya untuk mengusir mundur pemain-pemain Onyx Esports yang sedang mencari peruntungan, mengingat
mereka tidak memperoleh kompensasi dari hilangnya turtle yang diamankan secara free dari teman-teman AP Brand yang juga udah mulai coba untuk setup mundur lagi ke area belakang. Dan Suns, ini yang perlu diperhatikan adalah posisinya juga nggak sih? Karena kalau ngomongin Suns, nggak luput dari sorotan mata Kyliezy dengan adanya Return of Joy. Alright, tapi satu hal yang harus diperhatikan sih. Gimana caranya tadi mereka bisa men-trigger Ogon? Karena Ogon dalam kondisi seperti tadi aja, dia nggak ke-trigger sama sekali untuk Minion Fury-nya. Right. Ya kan? Minion Fury-nya santai, dia nggak terlalu terburu-buru, dia tahu kondisinya belum harus gunain itu. Dan dia juga bisa kita lihat di sini menyaksikan kalau dia terlalu kuat. Kiboy akan coba dipaksa oleh seorang Kaltizi. Coba untuk bertahan, langsung ada Bloom yang telah dikeluarkan. Tapi ini nampaknya memberikan informasi kalau misalnya Brand punya power lebih kuat untuk bisa melakukan teamfight di bottom lane. Meanwhile, Pio- dari top lane, Pio udah standby on position dengan Bloom. Tandanya Brand gak punya terlalu banyak power nih untuk saat ini. Tapi Boots masih coba untuk membalikan keadaan. Penalty zone, one power situation. Boots akan counter solo pick up dan first blood. Solo pick up oleh seorang Fantasy. yes, no more flicker. Itu yang membuat akhirnya Boots harus terpick off di area top lane sana. Di sela-sela manfaatin kekosongan yang ternyata tiba-tiba dari Flapzy datang untuk memukul mundur seorang Boots yang sudah hampir menggarus ke area gold shield yang dimiliki. Tapi dibalikin kali ini, Flapzy dengan adanya kekosongan, dia coba untuk melakukan hal yang sama. Bersiap-siap ke arah turtle yang kedua juga udah mulai muncul menjadi salah satu tujuan dari pemain-pemain AP Brand. Lihat Flapzy bakal coba untuk memberikan distractions, tapi Kylie yang sudah disusul oleh Butchit ke Boy tidak mau mundur. Oh lihat Boots langsung mengejar ke Kaltizi. Tapi depan sana malah Boots yang ter-take down. Dia play kembali. Kyrie. Oven masih coba untuk bertahan. Kyrie gagal mendapatkan retribution-nya. Kaltizi membuat Kyrie kali ini lumpuh tak berdaya. Seperempat darah terakhir dan bahkan benar-benar cuan for life. Mereka mendapatkan turtle. Mereka mendapatkan 3 orang dari Onyx Esports. AP Brand 3 men down. Onyx Esports mereka lumpuh di pit turtle. Salah satu keunggulan dari Onyx Esports adalah dengan power of retribution Kyrie. Tapi kali ini berbeda. Kyrie bertemu Kyle TZ. Dan itu bisa dibilang menjadi kerugian untuk menjadi kerugian untuk seorang Kyrie. Dengan tidak berhasil mendapatkan itu dan dia malah ditumbangkan. 2 untuk nothing. Onyx Esports mereka kembali harus pulang dengan tangan kosong ya rupanya. Dan ini mereka tidak boleh terbawa oleh suasana dan bahkan tempo yang dibawa oleh teman-teman dari AP Brand sih. Mereka harus segera mungkin mencari perolehan poin. Terlebih lagi Boots yang udah harus memperhatikan posisi dan juga bagaimana damage burst yang keluar dari Kyliezy juga yang udah mulai meresahkan. Dengan 2 poin kill ditambah lagi dengan ada 1 poin assist. Ini nantinya akan menunjang bagaimana Kyliezy ngamanin karya item-item yang sudah cukup mumpuni. Dan sejauh mata memandang belum ada setup, walaupun kalau ngomongin dari area sisi bottom lane, turret yang dijaga, sempat dijaga lebih tepatnya oleh Super Marco, udah mulai terkikis. Dan terlebih lagi dengan posisi AP Brand yang cukup jauh di area top lane sana, di area mid lane ya, ini kemungkinan ada space sih sebetulnya yang bisa dimaksimalin sama Cheo untuk hancurin karya outer bottom turret. Oke, dan bahkan kalau bisa dibilang ini juara M Series sama juara MSC ya bertemu ya. Dan bisa kita saksikan juga para pasukan dari Brand mereka benar-benar mematahkan rotasi kalau Kimi sadar. Rotasi yang selalu dilakukan oleh seorang Suns dan juga mungkin akan di follow up dengan dari Ceweski itu dipatahin. Lihat, Ceweski hampir ter-take down, masih selamat, udah benar-benar sekeratul maut. Untung aja dia sigap. Kalau enggak dia akan menjadi korban keganasan dari AP Brand. Yes, itu bakal fatal banget sih. Terlebih lagi kita lihat juga di mana Kiboy sudah mulai terbaca posisinya, sedang melakukan observasi di turtle terakhir. Tapi nampaknya dengan ada Wings by Wings yang dibuka oleh Suns mendeteksi adanya Pew yang udah mulai melakukan copy paste juga. Kyrie. Dark Resorts, Retribution. Nggak bisa, nggak bisa. sampai. Tadi nggak sampai, nggak nyampe untuk menggunakan retributionnya. Terlalu jauh potensial untuk Kyrie bisa menggapai ke arah belakang. Yep. Tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya Onyx Esports mereka menghandle di arah bottom lane. Lihat, Kaltizi saat jadi target utama. Flicker bahkan telah dikeluarkan begitu saja. Better stack for defensive, mau tidak mau dikeluarkan. Dan bahkan Kyrie bisa untuk menangkap Pew. Tidak tertangkap, press one, dan gagal. Belum langsung dikeluarkan, berhasil menyelamatkan Pew. Para pasukan dari Onyx Esports, mereka gagal untuk mendapatkan 1 poin kill. Dan yang lebih mahal adalah 3.000 gold difference. Yes, Kyrie 3.000. lagi, dia kalah retri. Kayaknya enggak deh, masih Apa bisa. tadi dia pas cooldown? Kayak masih bisa di secure harusnya ya dari Kyrie.
Tapi kita bakal lihat juga dari itemnya yang sudah mulai dikantongi dengan adanya 3.000 perbedaan network, otomatis ini mempengaruhi item dari anak-anak Onyx Esports yang belum mendapatkan point kills. Udah dari Radiant Armor, ini respect dengan adanya terror effect sebetulnya yang dikeluarkan oleh seorang Pew. Terlebih lagi kalau kita lihat dari area cewek masih cukup mumpuni dengan adanya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. At least posisi sebetulnya nggak didapetin oleh seorang cewek. Tapi Kairi di depan sana bakal coba ditangkap. Sans masih bisa selamat. Electric Pits-nya lihat Kaltisi. Gak mau melepaskan seorang Sans untuk mundur ke arah belakang. Dia tumbang di tengah sana, bahkan para pasukan dari Brand. Mereka tidak mengendorkan permainan mereka. Habis dapetin satu di arah mid lane, mereka masih mau lebih. Kairi gak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena Super Marco udah standby on position dengan Rapati yang dia miliki. Split push dilakukan oleh Kaltisi dari bottom lane. Sedangkan Onyx Esports dia memiliki satu hero split push yaitu cewek dengan cloud-nya. Tapi kayaknya kalau red pada slash from bot. Oh my god! Oh my god, coba di count! Boy, dengan ada space yang diberikan Super Marco hingga cewek, dia yang terpick off satu kali di awal-awal tadi ketika pertarungan terjadi mid game. Ini bakal berat, dia butuh banget posisi. Dan kalau ngebahas AP Brand dengan adanya Lord yang berhasil dimaksimalkan oleh mereka berkat keuntungan yang terjadi di arah mid, ini nggak menutup kemungkinan nantinya 2 inner turret yang tersisa dari Onyx Esports bisa langsung mereka renggut begitu saja. It's all about positioning yang Momen boots yang sangat-sangat mahal tadi. Tapi sayangnya dengan adanya kerugian 3.000 atau 4.000 gold yang membuat mereka tidak cukup kuat untuk bisa menumbangkan pasukan dari AP Brand. Dengan Poli telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Informasi telah diberikan Kipoy, belum dikeluarkan tapi flicker from Pew for nothing. Setelah belakang menesolkan ini, planting red from cewek. Pora-pora dengan sisi belakang. Double kill, bikin portable kill. Pratisi masuk ke dalam, terkena DPS dari seorang turret. Tapi lihat, Super Marco masih mau lebih. Where are you going, cewek? Agak boleh pulang, mau jadi goyang. Cewek, can you still survive? Tapi dapat direnggut oleh seorang Super Marco. Ya, sadly no, cewek harus tumbang. Dan bahkan Lord yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari AP Brand harusnya masih bisa di-clear. Sedangkan fokus dari AP Brand sudah kehilangan 2 pemain mereka adalah menghancurkan karya satu inner turret yang tersisa. From Extract Flicker from Sans, tapi lihat Super Marco masih bisa menggojek dengan area flick out yang dia keluarkan untuk inisiasi mundur ke area lini belakang. Sehingga hingga dengan detik ini Super Marco masih belum terpick off Onyx Esports. Mereka berada di posisi yang sangat tidak diuntungkan. Mereka menguntungkan Boots untuk bisa meng-create momentum melalui Final Slash. Tapi hingga dengan detik ini AP Brand mereka tahu betul untuk bisa menanggulangi cara dari Boots untuk bisa mengoption karya objektif tersebut. Tapi kalau kita lihat juga dari teman-teman AP, mereka nggak mau terlalu overcommit. Setelah berhasil menghasilkan inner, mereka reset lagi mundur ke arah belakang. Buset, itu udah Blood Wings ya. Kalau misalnya aku lihat dari Sans tadi di arah top lane, dia tidak terlalu rugi-rugi banget dengan flicker yang dia keluarkan. Karena kalau misalnya tadi Super Marco dia nggak flicker, mungkin Super Marco akan menjadi korban. Dan itu tidak cukup adil ketika Super Marco ditukar dengan tidak adanya 1 point kill pun, itu sangat tidak adil. Dan kalau bisa kita saksikan, para pasukan dari Onyx, mereka sekarang lagi berpikir gimana caranya bisa membuat Kairi masuk ke dalam retribution ketika load nanti. Karena jujur, dari power KLTV udah terlalu spike, dia udah level 15, hampir full, dan bahkan kalau bisa gue bilang sekarang udah full item. Yeah. Dia udah full item, level 15, Kairi masih berada di level 12, 13 sekarang, berarti 2 level gap yang sangat dirugikan oleh seorang Kairi, yang membuat Kairi harus benar-benar masuk dengan retribution yang presisi. Tapi kita nggak tahu gimana caranya dia masuk. Pertama, yang ngebuka jalan tidak ada. Boots inisiator, tapi bukan ngebuka jalan, tapi memancing team fight. Cewek tidak terlalu kuat untuk bertahan di depan sana. Lihat damage yang diberikan sama View. Setengah darah. Kairi juga pun nggak akan selamat dengan waktu lebih dari 10 detik kalau misalnya Kairi sendiri dihajar sama View atau Super Marco. Alright, itu dia salah satu penghalang yang dimiliki oleh Kairi untuk bisa melakukan kontes. Tapi teman-teman dari AP Brand mereka bakal coba untuk mancing aja sebetulnya keributan agar teman-teman dari Onyx Esports sendiri keluar dari zona nyaman mereka. Karena lihat sudah ada 1 buah Fredon Asterix yang bahkan ditembus lagi dengan area Reynolds Apathy yang keluar dari Super Marco. Membuat Sans harus jaga jarak. Alamak, sakit sekali, tapi mereka akan motivasi kembali. Ada Ogun di sana, Minan Fori dikeluarkan. Masih ada Blom, coba untuk selamat. Kairi akan kalian terima, tapi Kaltisi! Again! Kaltisi berhasil mengamankan Lord untuk para pasukan dari Brand. Mundur ke arah belakang, Flicker tadi dikeluarkan, tapi View gak akan ngelasin Sans. Semua mata tertuju pada Sans.
Suns. Bahkan Flicker dari View mampu membuat Suns di sana tak berdaya. Terrify Gaming Arcane membuat seorang Suns harus tumbang, TV. Alright, Lord berhasil disecure dan akan berjalan lurus ke area mid lane yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Esports. Terlebih lagi AP Brand mereka nggak cuma berfokus ke area mid lane yang sudah mereka secure dari Lordnya, tetapi mereka bakal juga memanage ke area 2 laning phase dari lane yang mereka miliki dengan area Trifus. Kita bakal lihat bagaimana Onyx memanfaatkan Suns untuk melakukan defensive high ground defense mechanism. Sekarang lihat Lordnya udah mulai masuk ke teras rumah yang dimiliki oleh Onyx dan bahkan setup team fight yang dimiliki oleh AP Brand bakal coba untuk di-hold terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu buru-buru untuk memancing keributan di zona yang memang cukup krusial milik Onyx Esports. Itu satu kali tempel aja sama Kaltizi. Ini kita ngomongin Kairi ya, yang akan full defense. Itu terkena 2 bar loh, itu Kairi. Bayangin kalau Suns gak punya flicker, bayangin gimana caranya cewek ditempel asal-asalan. Wah itu berbahaya banget sih, mereka udah mulai harus memikirkan gimana caranya kalau Kaltizi ini bisa ditumbangin. Tapi Kairi nangkep ke depan, blessing red from cewek di cancel. Begitu saja, Kaltizi lagi mencoba untuk ditumbangkan, tapi damage-nya terlalu sakit. Pressword masih ada di tangan dari seorang Kairi, menahan tunggu siapa yang akan bisa dia tumbangkan dengan cepat. Tapi nampaknya resetisasi yang berhasil dilakukan oleh AP Brand membuat Onyx Esports kali ini harus mengakui kalau mereka sedang di cating, mereka sedang di bait, mereka sedang dipacu untuk keluar kandang. Fenesteng dikeluarkan, Flaptizi masih bertahan, tidak ada flicker bahkan yang dikeluarkan. Trigger disiplin yang sangat baik dari Flaptizi. Yes, yang membuat mereka kembali reset lagi mundur, nggak mau terlalu overcommit di area zona nyaman yang dimiliki oleh Onyx Esports. Membahas ke area item, Kalzi mengganti satu itemnya mengarah ke area Winter Tanjung untuk defensif ketika dia maju terlalu dalam ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Terpantau sudah ada Blood Wings, ada movement dan juga shell tambahan. Ditambah lagi dia bakal coba untuk masuk ke area objektif Retribution Purple Buff yang ternyata masih dipegang kendali oleh teman-teman dari AP Brand. Ya, masih di tangan dari Kaltizi dengan keunggulan level 15, satu level yang sangat berarti untuk seorang jungler. Tapi mungkin kalau dengan wave kali ini Kairi udah akan bisa jungler di level 15 dan dia mungkin dengan power retribution yang sama. Kalau ngomongin dari damage leaderboard, kita lihat Super Marco ini benar-benar bisa ngedeliver damage dengan sangat maksimal. Itu terbukti dengan adanya 2 point kill tanpa tumbang. Yep. Sedangkan cewek, dia udah the best thing yang bisa dia lakukan. Blazing Duet flanking, Blazing Duet ke arah belakang, walaupun tercancel sedikit terlambat untuk purify-nya. Tapi dia udah ngedeal damage di posisi kedua di dalam under kondisi 11 berbanding 3 point kill. Alright, ini yang menjadi salah satu hambatan juga bagaimana cewek tidak mendapatkan space yang luas untuk bisa menyumbangkan Blazing Duetnya. Tapi udah ada satu button effect yang mengarah ke Revolve Z dari Kairi. Lord yang sudah mulai terkikis di 2 health bar total. Kairi bakal coba untuk maksain lebih dalam lagi masuk, tapi lihat damage yang datang. Dan dibalikin kembali ke ada satu buah point kill didapatkan. Super Marco! Super Marco still survive! Tempakan Kairi yang harus ditumbangin. Bukan Soma yang kejemur got, oh my god! 3 berbanding 5. Udah bukan hal yang adil dan cewek cuma bisa melakukan clear mini di arah bottom lane. Gak ada yang bisa dilakukan. Cewek mencoba untuk menggocek, tapi Flaptizi di depan sana udah standby on position. Cewek mencoba dibantu oleh seorang Keyboy. Cewek can't you do it. Cewek mau gak mau dia bahkan harus mundur ke arah belakang. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Poking damage-nya tidak terlalu berarti dan Super Marco. Lihat, dalam kita fokus terhadap seorang Flaptizi, dia ngokang snipernya. Renernya dikokang untuk standby supaya just in case cewek masuk lagi itu udah bakal tertembak dan langsung mengarah ke arah seorang cewek ski. Precious moment untuk AP Brand karena Lord berjalan tepat di area sisi mid lane kembali dan kini Onyx Esports mereka bakal coba untuk memberikan penanganan. Bakal bertahan. Ini berbahaya. Mereka coba dipancing begitu saja. Kairi di depan sana mencoba untuk mengandalkan base turret. Tidak ada satu sosok pun yang bisa menyentuh ke arah satu base. Tapi plastik turretnya gagal. Mundur ke arah belakang. Base terbukai. Bencana. Brand berhasil mengamankan game pertama atas Onyx Esports. Onyx Esports harus berteguk lutut dengan AP Brand. Hanya mengandalkan momentum satu dari Boots ternyata nggak cukup. It's not enough buat Onyx karena beberapa kali terdenial dengan adanya penalty zone.